Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan mata kuliah Teknik Penarikan Sampling dan Pengumpulan Sampel. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Stratified Random Sampling. Namun sebelum kita berbicara tentang Stratified Random Sampling, perlu Bapak sampaikan tentang contoh sistematis random sampling yang kemarin sudah kita bahas. Karena kemarin pada saat pemberian contoh di dalam pengerjaan soalnya terdapat kekeliruan teknis pada saat penulisan formulasi. Nah, ini adalah contoh yang kemarin sudah kita bahas ya pada pemilu legislatif pada tingkat Kabupaten Bandung. Ya. Contohnya ada populasinya ada 9.872 TPS. Kemudian jumlah sampel yang akan diambil ada 200. Intervalnya adalah dengan membagi jumlah TPS dengan jumlah sampel atau jumlah populasi dengan jumlah sampel sehingga diperoleh 49,36 dan dibulatkan menjadi 49. Sehingga responden pertama atau R1 itu terdapat di antara TPS 001 sampai dengan TPS 049. Sedangkan untuk responden kedua seharusnya adalah seperti yang tertulis sekarang. Ya, responden kedua yang kita kodekan dengan R2 itu merupakan R1 tambah K. Begitu juga dengan responden ketiga, itu R1 tambah 2K. Responden keempat, R1 tambah 3K. Responden kelima, R1 tambah 4K. Sehingga pada saat responden ke-200 atau R200 juga sama. R1 ditambah 199K, di mana K ini adalah interval dari rumus sistematis random sampling. Nah, ini ralat yang Bapak berikan untuk materi sistematik random sampling yang kemarin. Hari ini kita akan membicarakan tentang stratified random sampling. Nah, ini stratified random sampling. Stratified random sampling ini sebagaimana dengan simple random sampling maupun sistematis random sampling, ini termasuk teknik penarikan sampling dari kelompok probability sampling. Stratified random sampling ini digunakan manakala populasinya bersifat heterogen, yaitu terdapat stratifikasi atau kelas-kelas. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sehingga populasinya di dalam stratified random sampling ini terdiri atas subpopulasi yang sifatnya bertingkat. Karena sifat dari populasinya terdiri dari subpopulasi yang bertingkat atau berkelas-kelas, maka penggunaan simple random sampling maupun sistematis random sampling tidak bisa dilakukan.
Oleh karenanya harus dibuat dalam bentuk stratifikasi. Penggunaan stratifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen. Dengan dibuat stratifikasi, diharapkan subpopulasi yang ada menjadi homogen, yaitu dengan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata tadi menjadi subpopulasi. Kemudian masing-masing subpopulasi atau masing-masing strata kemudian dilakukan pemilihan secara random. Nah, teknik ini banyak digunakan manakala karakteristik dari populasi yang heterogen tadi, yaitu dalam bentuk kelas-kelas. Ya, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Yang tanahnya luas, tanahnya sedang, tanahnya sempit, atau misalnya lagi beririgasi teknis, beririgasi setengah teknis, beririgasi sederhana maupun curah hujan. Nah, dengan menggunakan simple random sampling, maka populasi yang berbentuk kelas-kelas ini bisa jadi sampelnya nanti tidak valid. Mengapa? Karena bisa jadi sampel terpusat hanya di bagian tertentu saja dari populasi, tidak menyebar sesuai dengan sifat populasi tadi. Oleh karenanya diperlukan teknik penarikan sampling yang sesuai. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan stratified random sampling. Nah, syarat penggunaan stratified random sampling, yang pertama, kriteria pemilahan harus jelas. Kriteria pemilahan misalnya didasarkan atas pengalaman dari peneliti atau pengalaman dari peneliti yang lain atau menggunakan sumber referensi yang lain, misalnya saja pengalaman yang diperoleh oleh Profesor Dr. Sayugya mengenai kriteria kemiskinan di Indonesia. Antara lain misalnya kalau yang 240 kg per kapita beras per tahun itu dianggap tidak miskin. Antara 180 sampai 240 itu sedang, dan di bawah 180 kg per kapita beras konsumsi itu dianggap miskin. Itu contoh saja. Yang kedua, terdapat data tentang populasi berdasarkan kriteria yang akan diteliti. Maksudnya di sini adalah pada saat kita memilih stratified random sampling, pastikan bahwa strata-strata seperti yang kita tentukan itu memang ada di dalam populasi. Jangan sampai kita sudah membuat strata-strata, mengelompokkan, ternyata datanya tidak ada. Ya, hanya data asumsi saja, ya, bukan data faktual yang ada di lapangan. Makanya harus pastikan bahwa data tentang populasi berdasarkan kriteria itu memang ada. Kemudian syarat penggunaan yang ketiga yaitu satuan elementer dari tiap strata itu harus diketahui. Ya, jadi tiap-tiap elementernya harus ada. Ya, jangan sampai kita membuat strata, ya, tetapi anggota-anggota stratanya itu kita tidak ketahui. Oleh karenanya di dalam stratifikasi random sampling pastikan bahwa tiap strata itu mempunyai anggota yang nantinya kita akan jadikan sebagai responden. Dan yang keempat, syarat penggunaan stratified random sampling ini adalah bahwa setiap elementer tadi, ya, setiap unsur-unsur tadi, setiap anggota populasi tadi itu dipilih secara acak. Jadi harus acak. Tidak boleh ada pengaruh dari peneliti atau pihak lain
sehingga yang bersangkutan itu terpilih. Tetapi terpilihnya hanya karena faktor acak atau karena faktor random. Meskipun demikian, sebenarnya kriteria penetapan strata itu termasuk subjektif. Subjektif dalam hal ini adalah sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan penilaian. Stratified random sampling sendiri dapat dikelompokkan atas dua. Yang pertama adalah proportionate stratified random sampling, dan yang kedua adalah disproportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling itu adalah stratifikasi random sampling yang sampel-sampelnya dari tiap strata itu diambil sesuai proporsinya. Maksudnya di sini adalah kalau subpopulasinya itu banyak, maka jumlah sampelnya juga banyak. Begitu juga jika anggota subpopulasinya itu sedikit, maka jumlah sampel yang diambil juga sedikit. Nah, ini proportionate stratified random sampling. Yang kedua adalah disproportionate stratified random sampling. Pada disproportionate stratified random sampling, maka pengambilan sampel dari subpopulasi dari tiap kelas itu dilakukan tidak proporsional. Artinya belum tentu yang jumlahnya sedikit itu diambil sedikit atau malah tidak terambil. Ya, khawatirnya kan demikian. Dengan menggunakan proporsionat bisa jadi populasi yang kecil itu tidak akan terwakili. Nah, untuk mengatasi populasi yang sedikit yang nantinya bisa jadi tidak terwakili dengan menggunakan proportionate stratified random sampling, maka digunakanlah disproportionate stratified random sampling. Maksud penggunaan disproportionate stratified random sampling ini terutama adalah agar keterwakilan dari subpopulasi dari suatu strata yang jumlah anggotanya sedikit itu dipastikan masih dapat terwakili. Artinya masih ada sampelnya. Nanti kita akan lihat contoh sekilas. Selanjutnya, nah ini cara pengambilan sampel untuk stratified random sampling. Ya, pertama-tama mengidentifikasikan karakteristik umum dari anggota populasi. Kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik. Yang selanjutnya dibuat stratanya. Kemudian diambil masing-masing sampel untuk mewakilinya. Nah, pengambilan sampel yang kedua ini dilakukan secara acak. Nah, ini pengambilan sampel kedua dilakukan secara acak. Kemudian bisa dilakukan dengan perimbangan, dengan proporsionat apabila masing-masing subpopulasi ini mempunyai besaran yang relatif seimbang. Tetapi kalau besarannya sangat berbeda jauh, misalnya ada subpopulasi yang anggota populasinya itu besar, tetapi ada subpopulasi juga yang anggota populasinya itu sedikit, maka disarankan menggunakan disproportionate stratified random sampling. Kemudian apabila stratifikasi ini didasarkan atas wilayah ketersebaran, maka diharapkan sampel yang digunakan dengan stratified ini bisa mewakili dari tiap wilayah yang ada dalam populasi. Nah, ini contoh dari stratified random sampling. Misalnya saja populasinya 900 orang. Ini dimisalkan saja ya, subpopulasi pertama anggotanya 300, populasi kedua anggotanya 300, subpopulasi ketiga anggotanya 300.
Sehingga dengan menggunakan proportionate stratified random sampling, maka setiap subpopulasi misalnya saja diwakili oleh 90 orang. Jadi 90 orang dari subpopulasi pertama, 90 orang dari subpopulasi kedua, dan 90 orang dari subpopulasi ketiga. Selanjutnya ini contoh. Contoh suatu penelitian yang akan dilakukan terhadap petani padi sawah di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bailenda, Kabupaten Bandung. Ini ada kesalahan, ya saya betulkan, namanya manusia, ada saja kesalahan, ya betulkan sedikit. Ya, suatu penelitian akan dilakukan terhadap petani padi sawah di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bailenda, Kabupaten Bandung. Dari penelitian pendahuluan diketahui bahwa dari 1.750 petani padi sawah tersebut, 500 petani padi sawah itu mempunyai lahan sempit, yaitu kurang dari setengah hektar. Ya. Kemudian 1.000 orang yang lainnya itu masing-masing mempunyai lahan sawah antara setengah sampai dengan 1 hektar. Dan 250 orang lainnya itu mempunyai lahan sawah lebih dari 1 hektar atau berlahan luas. Nah, bila dari perhitungan jumlah sampel total yang akan diambil adalah 35 responden, hitung sampel dari tiap strata lahan tersebut. Nah, apabila ada persoalan seperti demikian, di sini nampak sekali bahwa petaninya ini sifatnya heterogen, ya, dari luas lahannya. Kalau kita menggunakan simple random sampling, maka bisa jadi yang terpilih adalah petani lahan luas saja. Ya, kalau yang terpilih adalah petani lahan luas saja, ya, hasilnya hanya mewakili yang lahan luas. Bagaimana dengan keterwakilan petani yang berlahan sedang? Bagaimana keterwakilan petani yang berlahan sempit? Oleh karenanya, apabila ada persoalan seperti ini, teknik penarikan samplingnya tidak menggunakan simple random sampling, pun tidak menggunakan systematic random sampling, tapi menggunakan stratified random sampling. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, tadi N1 yaitu petani berlahan sempit, itu ada 500 orang. N2 adalah petani berlahan sedang, itu ada 1.000 orang. N besar 3 adalah petani berlahan luas, ada 250 orang. Sehingga jumlah populasi, jumlah N itu adalah 1.750 orang. Apabila jumlah sampel total yang nantinya diambil misalnya adalah 35 orang, maka jumlah sampel dari masing-masing strata itu dapat dihitung dengan rumus seperti dalam layar ini. Jadi sampel berlahan sempit kita notasikan sebagai N kecil 1, itu merupakan pembagian dari subpopulasi 1, N besar 1 per N, per populasi, dikalikan dengan jumlah sampel yang akan diambil. Sehingga 500 dibagi 1.750 dikalikan dengan 35, maka terpilih 10 sampel dari N1 dari subpopulasi 1, yaitu petani berlahan sempit. Kemudian untuk petani berlahan sedang, yaitu subpopulasi 2, N besar 2, ya, yang di atas tertulis 1.000, maka jumlah sampel dari subpopulasi kedua ini atau petani berlahan sedang ini adalah N2 per N dikalikan dengan N kecil, sehingga 1.000 dibagi 1.750 dikalikan dengan 35, sehingga terpilih
20 sampel. Sedangkan untuk sampel dari petani lahan luas N kecil 3 ini diperoleh dari N besar 3, yaitu subpopulasi petani berlahan luas dibagi dengan N besar, yaitu total populasi, dikalikan dengan N. Dalam hal ini 250 dibagi 1750 dikalikan dengan 35, sehingga terpilih menghasilkan angka 5. Artinya jumlah sampel dari petani berlahan luas dalam hal ini diwakili oleh 5 responden. Nah, baik yang 10, yang 20, dan yang 5 ini kemudian kita pilih secara acak dari anggota subpopulasi masing-masing strata tersebut. Dengan demikian, responden dari lahan sempit yaitu ada 10 orang, kemudian responden dari lahan sedang ada 20 orang, dan responden dari lahan luas adalah 5 orang. Nah, ini manakala kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Tetapi manakala datanya itu lebih ekstrim dibandingkan dengan permasalahan di atas, contoh saja misalnya ini anggotanya 250 orang. Bagaimana kalau anggotanya misalnya cuma yang berlahan luas hanya 30 orang? Karena kalau 50 orang itu hanya terwakili 1. Kalau cuma 20 orang berarti tidak ada yang mewakili apabila kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Oleh karenanya diputuskan menggunakan disproportionate stratified random sampling. Misalnya kalau yang berlahan luas itu hanya 20 orang, maka kita secara subjektif bisa saja mengambil misalnya khusus untuk petani berlahan luas karena jumlah populasinya hanya sedikit, maka diputuskan jumlah sampelnya misalnya saja yang harusnya tidak terwakili sekarang dibuat terwakilan yaitu 2 orang. Nah, demikian tadi pembicaraan kita teknik penarikan sampling tentang stratified random sampling. Mudah-mudahan ini bisa membuat pengetahuan Anda bertambah. Silakan untuk melakukan latihan ya, sehingga Anda terampil di dalam pemilihan teknik penarikan sampel yang ada. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.